Saya punya cerita ketika masa-masa kuliah dulu, ada tugas kuliah yang cukup banyak. Kebetulan saya anak orang yang kurang berada. Zaman itu laptop masih jadi barang yang langka dan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Untungnya saya punya seorang teman yang sangat baik, sebut saja namanya Rahayu. Kami bertiga memang cukup dekat dengan Rahayu, walaupun Rahayu ini berbeda dengan kami. Rahayu menawarkan agar kami satu kelompok dengannya. Mungkin dia tahu kami tidak punya laptop dan tidak punya fasilitas yang cukup lengkap untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Malam minggu kami mulai datang ke rumah Rahayu. Walaupun sudah lama berteman, kami tidak pernah menginap di rumahnya. Keluarganya benar-benar ramah dan baik. Mamanya memesankan makanan dari luar. Mungkin beliau tahu orang Muslim sangat berhati-hati mengenai makanannya. Kami mulai mengerjakan tugas selepas sholat Isya, setelah bantu-bantu Ibu Rahayu juga. Kami masuk ke dalam kamar dan mulai berkutat dengan buku-buku tebal, laptop, sampai tengah malam. Saat akan tidur, terdengar suara lolongan anjing yang cukup ramai. Bukan suara gonggongan, tapi suara anjing yang melolong. Saya lalu menoleh ke arah teman saya, Syarifah. Di sana Syarifah juga sedang menoleh ke arah saya dan ke arah Fauzia. Mungkin tahu teman-temannya saling pandang dan sedikit terkejut dengan suara lolongan itu, Rahayu tersenyum. Di lingkungan ini memang banyak banget anjing, mohon maaf ya kalau kalian merasa tidak nyaman. Dan akhirnya kami tidur, beristirahat, tidur dengan posisi berjajar 4. Tempat tidur Rahayu kosong karena Rahayu tidur di dekat kami. Saat saya mulai memejamkan mata, tiba-tiba ada suara tepukan-tepukan di bantal persis di belakang kepala saya. Saya pikir itu teman saya, entah itu Rahayu ataupun Syarifah atau Fauzia. Tapi lama-kelamaan, tepukan-tepukan di bantal itu semakin kencang dan membuat saya tidak bisa tidur. Saya berbalik dan hendak marah, tapi cukup terkejut karena teman-teman saya ternyata sudah tertidur pulas. Saya mengambil posisi duduk, memperhatikan teman-teman saya. Saya pikir salah satu dari mereka ada yang ingin menjahili saya. Tapi ketika saya memperhatikan, saya malah ditampaki sesuatu. Seorang wanita berambut panjang, yang benar-benar sangat panjang. Wajahnya merah dengan lidah yang menjulur panjang. Dan itu cukup membuat saya shock sampai akhirnya saya gak sadar kalau Rahayu ini terbangun dari tidurnya lalu menepuk-nepuk bahu saya. "Kamu kenapa?" Gak apa-apa kok." Saya mencoba untuk berbohong karena tidak mungkin saya mengatakan apa yang sudah saya lihat barusan. Lalu mencoba untuk tidur walaupun sebenarnya jantung saya tidak berhenti untuk berdegup kencang. Pagi-paginya Ibu Rahayu sudah memesankan makanan di warung makanan yang halal untuk kami sarapan sebelum memulai penelitian kecil. Di sana Rahayu sempat masuk ke dalam rumah. Kami bertiga sempat saling pandang dan saling bertanya. Di belakang Rahayu kami melihat sekelebatan sesuatu. Kami lalu saling pandang lagi. Nah, ketika Rahayu keluar dari dalam rumah, kami bertanya sama Rahayu. "Rahayu, boleh gak aku nanya sesuatu? Mohon maaf ya, tapi jangan tersinggung.
Aku gak akan tersinggung. Kamu mau nanya apa? Silahkan aja tanya. Saya bilang, semalam saya ngelihat ada wanita berambut panjang. Dan ketika kamu masuk ke dalam rumah tadi, sekelebatan wanita itu berada di belakang kamu dan ikut masuk ke dalam. Di situ Rahayu malah tersenyum dan mengajak kami ke suatu tempat di sudut rumahnya yang lain. Tentu saja kami kebingungan. Ditambah lagi saat kami masuk ke dalam sebuah ruangan yang sedikit terpisah dari rumah induk. Di hadapan kami ada sebuah lukisan besar. Lukisan bergambar seorang wanita berambut panjang. Apa ini yang kalian lihat semalam? Tanya Rahayu. Saya yang melihat 2 kali cukup terkejut karena memang lukisan itu sama persis dengan wanita yang saya lihat semalam. Lukisan ini memang ada beberapa di rumah induk. Mungkin kamu melihat lukisan ini semalam terus terbayang-bayang, ucap Rahayu sambil tertawa kecil. Bukan tertawa mengejek, tapi tertawa yang berbeda. Saya tidak bisa menjelaskannya. Di situ kami terpaku menatap mata besar seorang wanita yang seolah-olah sedang memelototi kami. Kesannya cantik tapi misterius. Saat kami sedang terpaku dengan lukisan itu, tiba-tiba saja ada suara panggilan dari jauh yang memanggil kami. Adinda, Syarifah, Fauzia. Dan itu adalah suara Rahayu. Kami menoleh ke arah suara panggilan dan Rahayu yang mengajak kami ke ruangan itu sudah tidak ada lagi di sana. Rahayu yang memanggil dari jauh semakin memanggil berulang kali dan akhirnya kami keluar dari ruangan itu. Rahayu sedikit terkejut ketika kami keluar dari ruangan itu. Loh, kalian ngapain di sini? Terus teman saya jawab, kok kamu nanyanya gitu? Bukannya kamu sendiri yang ngajak kami ke sini? Enggak kok. Aku kan tadi di dalam ngambil jurnal, ambil laptop. Kita kan mau penelitian sebentar lagi di kota, ucap Rahayu. Kami saling pandang, tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Rahayu menutup ruangan itu lalu meninggalkannya begitu saja. Kalian jangan masuk sembarangan ya lain kali. Tapi kami gak masuk sembarangan kok. Tadi memang kamu yang ngajakin masuk ke sana. Beneran deh, serius. Tiba-tiba saja kami teringat sesuatu. Pakaian yang dikenakan Rahayu saat ini adalah sejenis baju tradisional Bali. Dan pakaian yang digunakan wanita tadi juga baju tradisional Bali namun berwarna putih. Ya sudah, gak apa-apa, tapi lain kali hati-hati ya. Ucapnya lagi membuat saya bertanya-tanya. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di tempat penelitian. Kami di sana sampai menjelang sore dan akhirnya pulang lagi ke rumah. Di rumah Rahayu kami sholat maghrib, makan, lanjut sholat, isya, dan kembali melanjutkan tugas kuliah. Besoknya di kampus saya sempat sakit perut. Saat di kamar mandi, entah kenapa saya merasa kamar mandi sangat sepi. Saat saya keluar dan berada di wastafel, saya merasa diawasi oleh sesuatu. Sudut mata saya menangkap seorang wanita mengenakan gaun berwarna merah dengan rambut yang panjang. Di situ saya langsung deg-degan tidak bisa bergerak. Saya langsung kabur, meninggalkan kamar mandi yang semakin suram dan mengerikan. Tapi ketika tiba di kelas, suasana kelas benar-benar terasa hening. Biasanya teman-teman saya sedang menyimak dosen, tapi hari itu entah kenapa mereka seolah sedang memperhatikan sesuatu.
seperti terhipnotis. Saat mencoba menyadarkan ketiga orang teman saya malah mendengar suara tertawa cekikikan seorang wanita yang asal suaranya berada di sekitar Pak dosen. Saya takut tapi mencoba untuk memberontak. Saya bilang gak boleh seperti ini. Saya terus baca doa dan baca doa lagi. Lama-kelamaan saya mulai mendengar suara bisik-bisik, suara teman-teman saya. Keadaan kembali normal. Tapi kemudian saya bertanya-tanya. Saya merasa tidak melakukan pantangan, tidak kurang ajar, tapi kenapa sesuatu yang ada di rumah Rahayu itu mengikuti saya? Saat kembali pulang ke rumah Rahayu dan malam-malamnya melanjutkan tugas kuliah, di situ kami masih mendengar suara lolongan-lolongan anjing yang sangat banyak. Setelah mendengar suara lolongan, saya mendengar seperti suara nyanyian dan gemerincing alat musik. Tapi saya dan kedua orang teman lainnya tidak berani mengajukan pertanyaan kepada Rahayu. 7 hari kami berada di rumah Rahayu. Akhirnya saya merasa senang karena sudah berhasil mengerjakan tugas itu. Setelah pulang, rasanya habis kerja lama yang benar-benar berat, capek dan lelah. Saya sudah tidak ada tenaga sama sekali. Padahal kan ya sama aja seperti pergi kuliah berangkat dari rumah. Tapi anehnya energi itu seperti yang benar-benar terkuras sampai saya sakit dan beberapa hari tidak bisa bergerak. Dan anehnya Syarifah dan Fauziah pun seperti itu. Beberapa hari kemudian, malam-malamnya suara yang pernah saya dengar di rumah Rahayu, suara tetabuhan, suara nyanyian yang bahasanya tidak begitu kami mengerti, dan lolongan-lolongan anjing itu seolah-olah pindah ke rumah kami. Dan itu bergantian. Sampai akhirnya ketika kami bertiga bertemu dan bertukar cerita. Bukan bermaksud untuk menceritakan sesuatu yang buruk-buruk tentang Rahayu dan rumahnya. Tapi karena kami ini sudah merasa gak nyaman dan di situ dia sempat bingung kita harus apa, kita harus bagaimana. Tapi lama-kelamaan sesuatu itu menghilang sendiri seiring dengan kami yang tetap melaksanakan sholat, mengaji, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kami mencoba untuk menyembuhkan diri dan tidak terlalu membahas hal itu. Walau kami gak tahu sih sebenarnya kenapa dan hal itu apa.